yang keempat ya. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang 3 materi sekaligus. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Kita buat karena ini ada banyak, jadi kita operators in Python. Ini aja ya. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas tiga materi. Pertama itu logical, ada identity, dan ada membership gitu. Oke, logical apa sih? Logical kan dia tentang operator yang mengandalkan logika. Maksudnya itu dia itu ada ini and, or, atau not. Tuh. Ini biasanya lebih digunakan pada control flow. Ini bermanfaat pada control flow atau if else gitu. Misalnya kita buat lagi gini, kita pakai yang kemarin ya, umur ayah sama dengan 20. Mudah banget, 40 lah, 45 lah. Umur ibu misalnya itu 42 lah. Nah ini tidak sih. Bisa. Kita buat begini. Teruskan misalnya ini boolean. Ini kalau belum ada istilah boolean ya dalam bahasa pemrograman, dia tuh biasanya kita true atau false, dia itu bernilai true atau false. Tapi ini hanya variabel sih, kita beri nama boolean supaya kita tahu bahwa boolean nanti ini isinya itu true atau false. Jadi kita buat begini. Kan kemarin kita sudah belajar tentang komparasi ya. Jadi kita buat di sini umur ayah lebih besar daripada umur ibu. Ini kan 45 lebih besar dari 42 ya. Tuh. Terus kita end dengan boolean. Oke. Kalau boolean sendiri, kalau logical yang end, dia itu harus, kalau logical itu kan nilainya dia itu menghasilkan true atau false. Nah, kalau end sendiri dia itu menghasilkan true jika keduanya itu ini yang boolean yang hasilnya pertama sama yang kedua itu sama-sama true. Nah ini kan kalau umur ayah lebih besar daripada umur ibu, 45 lebih besar dari 42, betul, true kembaliannya. Dan booleannya kita beri nilai true, maka hasilnya juga pasti akan true. Tuh. Kalau misalnya kita buat ini, umur ayah lebih kecil daripada umur ibu, kan ini false. Jadi kalau kita jalankan, dia nilainya false and true, bernilai false gitu. Atau misalnya juga kita buat untuk di logical and ini yang harus kita ingat itu, dia akan bernilai true jika keduanya itu yang kita gabungkan dengan operator logikal ini, dua-duanya itu bernilai true, maka menghasilkan true. Jika salah satu atau keduanya itu bernilai false, maka dia menghasilkan false. Beda dengan kalau misalnya ini itu logical and. Beda kalau misalnya dengan sing or. Kalau or dia hanya perlu salah satu. Kalau salah satunya itu bernilai true, maka kembaliannya akan true juga. Kan ini umur ayah lebih kecil daripada umur ibu, kan itu false kan. Jadi false or true bernilai true. Tuh, jadi dia salah satu
kalau logical OR salah satu atau keduanya itu bernilai true, maka menghasilkan nilai true. Sedangkan kalau untuk not, dia itu akan mengembalikan yang kebalikannya, yang seharusnya nilainya itu true. Kalau kita not boolean, maka akan mengembalikan false tuh. Sedangkan kalau misalnya kita buat gini, print not tuh. Ini kan seharusnya nilainya false kan. Kalau kita print dia, maka hasilnya nilainya true. Itu umur ayah lebih kecil dari umur ibu, false. Kita notkan atau kita balikan ya menjadi true. Oke, itu untuk yang logikal ya. Sedangkan yang untuk identity sendiri dia itu ada is dan ada is not. Oke, tuh kalau is sendiri itu dia membandingkan, itu sama seperti ini dengan ini, itu sama, hanya bedanya nanti kita lihat bedanya. Oke, tuh terus misalnya begini, print umur ayah is umur ibu. Kalau is kan itu sama saja dengan ini, sama dengan, jadi sama seperti yang sebelumnya. Apakah umur ayah bernilai sama dengan umur, kenapa umur ayah lagi, umur ibu? Apakah umur ayah sama dengan umur ibu? Kan nilainya pasti false. Dan apakah umur ayah tidak sama dengan umur ibu? Oke, kalau kita tekan dia tuh, maka nilainya, maka umur ayah sama is umur ibu nilainya false. Maka umur ayah is not umur ibu nilainya true. Tuh. Nah, apa bedanya sih? Oke, kalau untuk bedanya kita bisa lihat di sini. Kalau is gini kan di pas pemrograman Python itu sama seperti JavaScript, di mana semuanya itu bertipe objek. Jadi sebenarnya ini umur ayah ini kan kalau di bahasa misalnya C++ itu ini dianggap integer, kan? Sedangkan kalau di Python sendiri umur ayah ini dia itu bertipe objek tuh. Jadi dia itu punya yang namanya bukan sih tidak. Jadi kalau di is itu sendiri dia itu membandingkan, bukan hanya membandingkan nilainya saja, tapi dia juga membandingkan properti lainnya. Misalnya kan ini si ayah ini kan dia itu punya yang namanya alamat x ya, x dari si umur ayah tuh. Baik, oke. Nah, x id umur ayah tuh. Kalau misalnya kita mau buat dia punya alamat ini, jadi si umur ayah ini dia itu disimpannya itu di alamat ini gitu. Sedangkan kalau umur ibu dia itu simpannya di alamat ini. Nah, ini kan beda kan? Nah, jadi ini juga dibandingkan ini. Sedangkan kalau misalnya begini, kita lihat ya, kalau kita ganti ini 45, supaya jelas, jalankan dulu. Oke, kan itu beda ya. Terus kita ganti umur ibu yang jadi 45, lalu kita jalankan lagi. Nah itu, walaupun dia variabelnya berbeda, tapi kalau nilainya sama, Python akan dengan pintarnya dia itu memberi alamat yang sama, jadi tidak boros alamat lagi itu.
dia akan disimpan di alamat yang sama walaupun variabelnya berbeda. Nah ini yang dibandingkan ya. Selain variabelnya, angkanya, dia juga membandingkan ininya, alamatnya. Jadi itu kalau is itu digunakan kalau misalnya kita itu membandingkan yaitu antara variabel dan variabel. Sebenarnya bisa sih kalau begini, kalau misalnya kita kembalikan ya. Ini juga sebenarnya bisa tuh, tapi sebenarnya ini ada errornya. Kita lihat ya, kalau kita karena kita buat gini ya, ini pindahkan ke sini, ini saya pakai yang tadi ya, Python online compilernya redl.it, karena kalau di desktop tidak kelihatan errornya, warningnya. Kalau kita jalankan, nah ini dia, with a literal did you mean. Nah jadi memang mengembalikan sih, tapi dia ada warningnya. Kenapa ada warningnya? Karena kita membandingkan sebuah variabel dengan yang literal, yang tidak punya alamat gitu. Jadi ini sebenarnya dia punya alamat, ini tidak. Jadi perbandingannya itu tidak lengkap gitu. Ini dibandingkan, seharusnya dibanding ini ada alamatnya dibandingkan dengan yang tidak ada alamatnya. Makanya kalau misalnya kita mau membandingkan yang ginian, yang variabel dengan yang literal itu yang maksudnya kita ketik begini ya. Nah kita pakai sama dengan saja. Sedangkan kalau misalnya kayak kita mau bandingkan keduanya itu sama-sama variabel baru tuh. Nah ini juga ada bedanya lagi. Kalau misalnya ini itu kita jadikan dia sebagai sebuah list. Nah, walaupun ini list isinya sama, oke. Kita lihat apakah nilainya. Oke. Umur ayah is umur ibu. Nilainya false walaupun isinya sama-sama. Kan sebelumnya kita lihatkan ya. Supaya jelas. Oke. Saya gini, umur ibu kan sama dengan umur ayah sama dengan umur ibu, sama 45. Tapi kalau kita buat gini hasilnya adalah salah. Kenapa bisa? Karena itu tadi perbedaannya adalah terletak pada ini dia, alamatnya. Kan selain dibandingkan isinya, dia juga membandingkan alamatnya tuh. Jadi karena alamatnya berbeda maka nilainya false gitu. Oke, kita kembalikan lagi, terus kita misalnya gini, mau ortu tuh gitu, bisa kita buat gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, kita buat ini source-nya berapa saja. Nah kalau yang membership itu dia ada not dan not in dan not in. Maksudnya adalah kan kalau di C++ itu kalau kita mau mencari apakah ini variabel, nilai dari variabel umur ayah ada di dalam list ini, kita itu harus melakukan for ya, perulangan untuk kita cek satu-satu apakah 45 ada di sini. Jadi kita bandingkan satu-satu, ini banding ini banding ini. Nah kalau di Python dia itu kita hanya perlu dengan umur ayah in umur ortu. Jadi kita bisa tahu apakah umur ayah ini ada pada list umur ortu ini. Kalau kita jalankan ini true gitu. Saya kalau kita hilangkan ini, kalau kita jalankan lagi, kita hilangkan ini false karena umur ayah ini tidak terdapat pada
list umur ortu ini. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Sekian dan semoga bermanfaat.